Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab I'anatut Thalibin juz yang ketiga, bagian pertama, yaitu babul ba', bab yang menjelaskan tentang jual beli. Jadi jual beli ini adalah bagian yang kedua daripada pembahasan fikih. Jadi pembahasan fikih itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masalah ibadah. Ibadah ini dimulai daripada thaharah, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Kemudian bagian yang kedua adalah muamalah. Di situ ada jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gade dan yang lainnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah masalah munakahah, yaitu masalah pernikahan. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan tentang hukum-hukum pidana, jinayat, kemudian dan persengketaan yang berkaitan dengan peradilan. Nah, hukum mempelajari jual beli ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang melakukan transaksi jual beli. Nah, kita langsung saja akan membaca syarahnya dulu, baru kita setelah itu akan baca hasyiahnya. Kita baca dulu Fathul Mu'innya yang ada di samping. Babul ba', bab yang menjelaskan tentang jual beli. Huwa, adapun ba', lugatan, secara bahasa itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar sesuatu bi syai'in, ditukar dengan sesuatu yang lainnya. Jadi kita melakukan tukar menukar barang, praktek seperti itu dinamakan jual beli secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan ba' itu secara syariat itu adalah muqabalatu malin bimalin, yaitu menukar harta bimalin, ditukar dengan harta. Jadi sesuai dengan definisi ini, tidak dikatakan jual beli kalau tidak ada praktek tukar menukar harta. Artinya dalam jual beli itu harus ada orang yang menjual dan harus ada orang yang membeli. Penjual ini namanya bai', kemudian pembeli namanya mushtari. Kemudian dalam jual beli juga itu harus ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini adalah objek yang diakadi. Ada 2, dari pihak penjual namanya mabe', kemudian dari pihak pembeli itu namanya adalah thaman. Kemudian ada satu lagi rukun daripada jual beli, yaitu adalah sighat, yang insyaallah nanti akan semua dibicarakan di depan. Babul ba', kita masuk kepada hasyiahnya. Babul ba', bab yang menjelaskan tentang jual beli. Lama anhal kalama, tatkala musannif telah menyelesaikan pembicaraannya ala rubu'il ibadat, atas seperempat ibadah. Jadi fikih itu dibagi menjadi 4 sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Tatkala musannif telah menyelesaikan pembicaraannya tentang rubu'ul ibadat, yaitu seperempat yang membicarakan tentang ibadah, allati al-maqsudu minha at-tahsilul ukhrawiyyu, yang dituju daripada seperempat ibadah tadi itu adalah at-tahsilul ukhrawiyyu, menghasilkan akhirat. Wahia, yang mana ibadah
itu adalah ahammu ma khuliqalahul insan, yaitu ahamuma paling pentingnya sesuatu khuliqa yang diciptakan lahu untuk ma siapa al insanu manusia. Jadi ibadah itu adalah hal terpenting dalam penciptaan manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan untuk ibadah. Aqobahu. Jadi aqobahu ini jawab daripada lama. Aqobahu maka beliau menyusuli rubu'ul ibadat tadi bi rubu'il muamalat dengan seperempat muamalah. Allati al-maqsudu minha at-tahsirud dunyawiyyu, yang tujuan daripada muamalah itu adalah at-tahsilud dunyawiyyu, menghasilkan keduniaan. Liyakuna sababan lil ukhrawi, supaya dunia menjadi sebab lil ukhrawi, untuk akhirat. Karena muamalah yang benar sesuai dengan syariat itu akan menghasilkan pahala akhirat. Wa akhara anhuma rubu'an nikah. Wa akhara, dan musannif mengakhirkan anhuma, dari keduanya, yaitu dari seperempat ibadah dan seperempat muamalah. Musannif mengakhirkan rubu'an nikah, seperempat nikah. Kenapa? Li'anna syahwatahu, karena syahwat nikah itu mutaakhiratun, itu terakhir, an syahwatil batni, daripada syahwat perut. Jadi setelah perutnya itu kenyang, baru muncullah syahwat nikah. Sehingga pembahasan nikah ini diakhirkan daripada pembahasan perut, yaitu muamalah. Wa akhara rubu'al jinayat, dan musannif mengakhirkan rubu'al jinayat, seperempat jinayat, yaitu tindak pidana, wal mukhosomat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan persengketaan. Li'anna dzalika, karena hal itu, jinayat dan mukhosomah tadi adalah innama yakunu, hanya saja ada perkara-perkara tadi, jinayat dan mukhosomat tadi, ba'da syahwatil batni wal farji, adanya tadi setelah syahwat perut dan syahwat farji. Qauluhu, adapun perkataan syarah, huwa ini ai al-mabi'u. Jadi dhamir huwa ini kembali kepada mabe'. Huwa ai al-mabi'u. Wa qauluhu lughatan, dan adapun perkataan syarah lughatan, al-azhar, menurut pendapat yang azhar, annahu, bahasanya lughah itu tamyizun lin nisbah, itu dibaca nasab sebagai tamyiz lin nisbah, au dzarfu makanin, atau sebagai dzarf makan, majazan laha, yaitu secara majaz. Sehingga fahaqquhu, maka adapun haknya dzarf itu takhiru anil khabar, mengakhirkan daripada khabar. Jadi haknya dzaraf itu adalah mengakhirkan daripada khabar. Jadi kalau dalam susunannya adalah huwa mubtada, lughatan itu sebagai dzaraf makannya majaz, kemudian baru terakhirnya adalah khabar, muqabalatu syai'in bi syai'in, seperti itu. Kemudian wata'u, dan adapun huruf ta yang ada pada lughah, fi lughatin, itu iwantun, itu adalah ganti minal wawi, daripada wawu.
Jadi huruf ta pada lughah itu adalah ganti daripada huruf wawu. Li'annahu karena lughah itu min lagha diambil daripada fi'il madhi lagha, fi'il mudhari'nya yalghu. Nah, aslinya ini adalah huruf wawu, kemudian diganti dengan ta sehingga menjadi lughatan. Idza tukullima ketika diucapkan. Wa tutlaku isman ala alfadhin makhsusatin. Wa tutlaku dan lughat itu digunakan isman sebagai nama ala alfadhin makhsusatin atas lafat-lafat yang dikhususkan. Wa masdaron alal istimal dan secara penggunaan lughat itu digunakan sebagai masdar. Kaqaulihim seperti perkataan mereka lughatut tamimin bahasa tamim itu ihmaluma itu mengihmalkan huruf ma. Jadi ihmal ini lawan daripada kata ikmal. Ihmal ini kalau dalam pembahasan nahwu ini lawan daripada ikmal. Kalau ikmal ma-nya tadi, kalau ihmal ma-nya tadi itu tidak beramal, tapi kalau ikmal berarti ma-nya tadi itu beramal. Jadi memang dalam pembahasan nahwu lughat tamim dan lughat hijaz itu ada perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa merujuk langsung kepada syarah-syarah daripada kitab nahwu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.